warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu agar apa yang nanti akan kita pelajari dapat diserap dengan baik, dapat diterima dengan baik, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan hari ini maupun kehidupan kelak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak. Kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari dari relasi dan fungsi. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang relasi. Tapi sebelum masuk ke relasi, kita harus tahu dulu tentang himpunan. Apa sih himpunan? Karena relasi ini adalah hubungan antara himpunan satu dan himpunan yang lainnya. Nah, apa itu himpunan? Mari kita simak. Di sini ada bagan silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi di sini punya anak dan punya cucu. Nah, garis keturunannya bisa dilihat di sini ditulis dengan tinta hijau. Jadi Bapak Maduri dan Ibu Marhawi punya 4 orang anak, yaitu Sulasri, M. Idris, Halim, M. Thohir, dan punya cucu dari masing-masing anaknya. Oke. Di sini ada hubungan antara Bapak Maduri dengan Sulasri, ada kan? Sulasri ini anak dari Bapak Maduri. Nah, hubungan itulah nanti yang disebut relasi. Tapi kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Misal ada himpunan A. Ya, himpunan A di sini adalah anak-anak dari Bapak Maduri. Bani itu keturunan ya, dari keturunan Maduri. Nah, kita tahu, kalau himpunan A itu merupakan anak-anak dari Bapak Maduri, berarti bisa ditulis A itu adalah A sama dengan Sulasri, M. Idris, Halim, dan M. Thohir. Berarti sini A itu himpunan dari anak-anak Bapak Maduri. Nah, bisa kita tahu banyak anggota himpunan A tadi, berarti anaknya si Bapak Maduri tadi ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 orang. Bisa kita notasikan dengan ini N buka kurung A tutup kurung sama dengan 4. Nah, banyaknya anggota himpunan A itu yang disebut kardinalitas himpunan. Jadi kardinalitas itu banyak anggota dari himpunan tersebut. Kalau di sini tulisnya A berarti himpunan A. Nah, selanjutnya kita misalkan B itu adalah himpunan B itu adalah cucu dari Bapak Maduri, cucu.
Cucunya Bapak Maduri siapa? Oh, kita bisa tahu Wafi, Faisal, Aluk, Rizky, Hasbi, Alvin, Najwa, dan Mu'arif. Berarti nulisnya himpunan B itu B sama dengan buka kurung. Ini kurung kurawal namanya ya. Kurung kurawal. Kenapa harus pakai kurung kurawal? Supaya tidak sama dengan kurung seperti ini. Nanti bingung. Jadi kita untuk membedakan antara kurung biasa dengan kurung penggunaannya, jadi kita pakainya kurung kurawal karena nanti bisa jadi kurung yang seperti ini itu ada di dalam kurung kurawal. Nah, tadi balik lagi ke himpunan B. Himpunan B itu Wafi, Faisal, dan lain sebagainya. Banyaknya anggota himpunan B, berarti kita tulis atau kita notasikan ini B ya. NB, N buka kurung, B tutup kurung sama dengan 8 ya. Kita tulis ini kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada 8. Berarti kardinalitas himpunan B ada 8. Nah, antara B ya, Wafi Faisal ini dengan A nih ya, dengan A punya hubungan. Wafi itu apa hubungannya dengan anggota yang A? Oh, Wafi itu anak dari Sulastri. Berarti hubungan inilah yang kita sebut nanti relasi, ada hubungan. Gitu ya. Ada juga misalnya apa hubungannya antara B dengan yang tadi, Bapak Maduri. Berarti apa? Cucu dari, gitu ya. Tergantung hubungannya, mau hubungan anak sama bapak atau sama ibu, atau sama orang tua, atau sama kakek nenek, berarti atau cucu gitu ya. Kita lihat tergantung dari himpunannya, himpunan apa yang kita hubungkan gitu. Nah, dari situ bisa kita tahu bahwa pengertian himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Jelas lah, oh cucu berarti tadi Wafi gitu kan. Tadi siapa lagi? Faisal gitu, Aluk ya. Oh, jelas diidentifikasinya itu anak dari Bapak Maduri. Oh, berarti tadi Sulastri, M Thohir gitu ya. Sulastri, M Idris ya, M Thohir juga. Nah, sedangkan himpunan semesta itu himpunan yang memuat seluruh anggota tertentu yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Jadi, yang tadi kita sebutin itu ada himpunan A, ada himpunan B gitu ya. Nah, himpunan semestanya adalah apa? Himpunan semestanya ini semua anggotanya ini termasuk himpunan semesta. Isinya berarti S kita lambangkan dengan huruf S gini. S sama dengan tadi apa? Maduri, terus Marhawi, Ibu Marhawi ya, Marhawi. Terus ada menantunya siapa? Azim, semuanya menantunya juga ditulis Azim. Terus anaknya Sulastri, ini koma ya, Sulastri dan
sebagainya. Semuanya ditulis sampai cucunya juga ditulis. Sampai mu'arif nih. Ditulis titik-titik. Kalau kebanyakan, kalau mau disingkat bisa dengan titik-titik, koma, baru belakangnya dikasihin mu'arif. Karena terakhirnya mu'arif, baru tutup kurung kurawal. Gitu. Ini S, himpunan semestanya. Himpunan semestanya kardinalitasnya ada berapa? Siapa yang tahu? Kardinalitas berarti kita tulisnya N, ya. Buka kurung S besar ya. Ada berapa semuanya? Kalau kita hitung, Bapak Maduri Ibu Marhawi 2, menantunya 4. 2 tambah 4, 6. Anaknya 4, 10. Terus cucunya ada 8. Berarti berapa jumlahnya? Semuanya semestanya 18. Gitu. Oke, sampai sini paham tuh? Alhamdulillah. Nah, tadi kardinalitas pengertiannya adalah Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan dalam himpunan tertentu dan dinotasikan dengan N, buka kurung, A, tutup kurung. Oke, ini baru pengertiannya. Sekarang kita masuk ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada cara deskripsi, ada cara enumerasi, dan satu lagi cara notasi himpunan. Oke. Cara deskripsi itu nih, coba kita lihat himpunan A. Himpunan A itu huruf vokal alfabet. Namanya deskripsi, itu berarti kita kita utarakan dengan kata-kata yang menggambarkan karakteristik yang dimiliki setiap anggota himpunan. Contoh, himpunan A itu huruf vokal alfabet Latin. Berarti kita bisa bayangin, huruf vokal alfabet. Vokal itu apa aja? Vokal itu ada, ya, kalau bisa kita tulis itu ada A ini ya, I, U, E, O, gitu kan? Nah, himpunan B bisa di sini deskripsinya kumpulan hewan ternak. Berarti bisa kita berpikir ya, kumpulan hewan ternak. Apa aja kumpulan hewan ternak itu? Berarti bisa kita tulis misalnya ayam. Terus bebek, pinter. Apalagi hewan ternak? Sapi, good. Apalagi banyak ya. Berarti bisa kita, karena banyak, bisa kita tulis titik-titik. Ini koma, titik-titik. Kalau tadi ada terakhirnya dikasih nama karena ada akhirannya di mana tadi? Ini dikasih nama terakhirannya karena terakhirnya emang mu'arif gitu. Sedangkan ini yang tadi deskripsi himpunan B, ini kita tulisnya titik-titik aja karena kita nggak tahu sebanyak apa hewan ternak. Banyak mungkin ya, belum. Jadi titik-titik udah stop gitu. Himpunan C itu bilangan prima kurang dari 17.
Oke, teman-teman, siapa yang tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa? Coba. Bilangan prima itu satu itu hanya bisa dibagi satu aja kan. Bilangan itu sendiri apa? Satu. Oh, nggak bisa, kan harus ada dua bilangan. Next, dua itu hanya bisa dibagi satu dan hanya bisa dibagi dua. Jadi cuman ada 1 kali 2 aja yang hasilnya 2. Berarti itu adalah bilangan prima. Tiga itu cuman ada 1 kali 3. Ada nggak bilangan yang lain dikalikan terus hasilnya 3? Bilangan bulat ya. Oh, tidak ada, berarti itu adalah bilangan prima. 4 itu tidak, karena 1 kali 4 berapa? 1 kali 4 4. Kenapa pindah ya? Sebentar. Bergerak. Oke. Sabar, kepencet. Oke, tadi sampai ya. Tadi 4 bilangan prima bukan? Bukan, karena ada 1 kali 4 dan ada 2 kali 2. Jadi faktornya ada 3, ada 1, ada 4, ada 2 gitu. Berarti bukan bilangan prima. 5. Ya, 5 termasuk bilangan prima karena hanya ada 2 faktor, 1 kali 5 aja. Selebihnya nggak bisa, nggak ada yang hasil kalinya. Kalau dikalikan hasilnya 5, bilangan bulat yang dikalikan hasilnya 5. 6 bukan, karena ada 3 kali 2 ya. 7 iya, karena cuman 1 kali 7. 8 tidak, ada 2 kali 4. 9 bukan, karena ada 3 kali 3. 10 bukan, karena ada 2 kali 5. 11, nah 11 termasuk. 12 bukan ya, ada 3 kali 4. 13 ya. 14 bukan. 15 bukan, ada 3 kali 5. 16 bukan. 17 iya. Dan seterusnya ya. Nah, Ibu tulis titik-titik aja. Dan seterusnya. Jangan lupa tutup kurawal. Nah, berarti bilangan prima kurang dari 17. Apa? Kita tulis ini ya, sama dengan kurang dari 17, berarti dari 2 kita tulis 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 termasuk nggak? 17 tidak termasuk karena di sini tulisnya
kurang dari 17 berarti 17-nya tidak termasuk. Kecuali kalau di sini tulisannya deskripsinya bilangan prima sampai 17, sampai berarti 17-nya termasuk. Karena ini kurang dari berarti 17-nya tidak termasuk. Tulis tutup kurung. Kenapa jelek di sini? Ya, begitulah kira-kira lah ya. Nah, himpunan D bilangan ganjil antara 1 sampai 15. Berarti bisa kita tahu bilangan ganjil apa? Maksudnya dengan kata-kata ini ya, bilangan ganjil antara 1 dan 15. Sebenarnya tidak harus ditulis ininya, angka-angkanya atau apa sih namanya? Atau kalau ini kumpulan hewan ternak ditulis ayam, bebek, tidak harus. Cuman ini kan kita bisa bayangin gitu loh. Bisa bayangin bahwa bilangan prima tadi, bilangan prima kurang dari 17 berarti kita bisa mikir bahwa bilangan prima kurang dari 17 itu ada 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 gitu. Sebenarnya kalau untuk cara deskripsi ini itu cuman dinyatakan dengan kata-kata. Nah, sedangkan yang tadi kita tulis A, I, U, E, O gitu ya, yang kita tulis A, I, U, E, O, terus ayam, bebek, sapi, ini merupakan cara apa? Cara enumerasi. Enumerasi itu kita tulis anggotanya apa aja, namanya enumerasi. Number berarti nomornya berapa disebutin. Berarti yang hijau ibu kasih tanda hijau ini adalah cara enumerasi. Kalau yang ini yang jangan merah ya, yang biru kayak huruf vokal, alfabet Latin, itu cara deskripsi kumpulan hewan, cara deskripsi gitu. Oke, coba satu lagi nih, tanggung. Bilangan ganjil antara 1 dan 15. Antara nih, berarti kalau di antara ya ini sama dengan, kalau antara satunya dimasukkan nggak? Kalau antara itu, antara satunya tidak dimasukkan, 15-nya juga tidak dimasukkan. Berarti berapa bilangan ganjilnya? Lebih dari 1. Apa itu? 3. Ganjil tahu kan, ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya. Beda sama bilangan prima ya. Bilangan prima ini ada angka 2. Itu 2 itu genap. Ya, ada juga yang huruf angka ganjil 9 ganjil tapi bukan termasuk bilangan prima. Jadi bedain antara prima dan ganjil. Jadi bilangan ganjil antara 1 dan 15, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 termasuk? Tidak. Karena antara, berarti cukup sampai 13. Nah, ini cara deskripsi, ini cara enumerasi. Himpunan E, A, I, U, E, O, berarti ini cara enumerasi. Cara deskripsinya kita tulis huruf vokal alfabet Latin gitu ya. 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19. Berarti ini apa?
kalau kita ubah dengan cara enumerasi, kita rubah ke cara deskripsi, berarti yang himpunan F adalah, bisa ditebak? Ya, benar. Bilangan prima. Ya, ini anggota bilangan prima kan? Semestanya bilangan prima. Bilangan prima batasnya apa? Kurang dari 20. Misalnya bilangan prima kurang dari 20. Ini. Ya. Atau enggak bilangan prima sampai 19. Bisa juga. Kalau sampai 19-nya termasuk. Tapi kalau kurang harus kita lebihin dari 19. Gitu ya. Yang G 2, 4, 6, 8. Oh, kita tahu nih 2, 4, 6, 8 titik-titik, berarti diterusin 10, 12, 14, 16 sampai terakhirnya 20. Berarti himpunan G kalau kita bisa rubah ini cara enumerasi, kita rubah jadi cara deskripsi, berarti himpunan apa? Bilangan genap dari 2 sampai 20. Kalau dari sampai berarti 2-nya termasuk. Kalau antara, 2-nya tidak termasuk. Berarti kalau antara bisa kita tulisnya bilangan genap dari 1 sampai 22. Ya, dua-duanya nggak termasuk. Mundur ke belakang 20 gitu ya. Nah, himpunan H itu kalau kamu ketemu ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, notasinya, enumerasinya ditulis seperti ini. Enumerasinya ditulis seperti ini. Titik-titik itu berarti bisa negatif 4, negatif 5, negatif 6, sampai negatif triliun juga bisa kita tulis. Yang titik-titik ini juga berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai triliun. Makanya karena kebanyakan kita cukup tulisnya titik-titik aja. Gitu. Nah, sampai sini paham? Insyaallah ya. Terakhir ada cara notasi himpunan. Ini mungkin agak hal yang baru menurut kalian, tapi coba disimak, insya Allah bisa dimengerti ya. Nih, kalau cara notasi himpunan itu tulisnya adalah nih kayak gini. Buka kurung kurawal X, terus garis panjang itu bacanya, kalau kita baca itu di mana, jadi X di mana, P X gitu. Coba nih, bisa kita pakai X, bisa kita pakai Y, bisa pakai A, B, C, semua sampai Z bisa. Jadi ini di daerah ini, terusannya ini bisa kita gunakan A, B, C, D, X, Y, Z, semuanya bisa, terserah. Tapi umumnya pakai X sama Y gitu. Nah, contoh yang 4.3. Himpunan A itu, nih bacanya dulu ya. Himpunan A sama dengan Y, di mana Y
lebih dari 10 dengan Y merupakan bilangan asli. Oke, sebelum masuk ke situ kita kita cari tahu dulu nih, apa itu bilangan asli. Bilangan asli ini, mohon maaf ya kalau tulisannya jelek, kadang nggak bisa terbaca. Bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Asli, nyata. Kalau misalnya kamu punya pulpen berapa? Oh, 1. Ada juga yang punya pulpen 2. Kalau nggak punya pulpen, nyata nggak ada pulpennya nggak ada. Jadi nggak asli gitu, nggak nyata. Kalau kosong itu nggak ada, itu nggak nyata. Berarti bilangan asli itu dimulai dari 1, ada wujudnya. 1, 2, koma ya, koma, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Titik-titik, kasih titik-titik itu seterusnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai triliun. Berarti karena tak terhingga, kasih titik-titik. Tutup kurung. Kurung kurawal. Oke, balik lagi tadi. Gimana bacanya? Masih ingat? Gimana? Dari sini ya. Himpunan A sama dengan Y. Apa ini garis itu? Dibaca? Oke, good. Di mana Y lebih dari 10. Ulang lagi ya. Himpunan A sama dengan Y. Di mana Y lebih dari 10. Dengan Y merupakan bilangan asli. Berarti ini termasuknya cara apa tadi? Notasi himpunan. Ini cara notasi himpunan. Kalau dibaca himpunan A sama dengan Y, di mana Y lebih dari 10, dengan Y merupakan bilangan asli, bisa nggak kalian bayangkan? Berarti Y itu apa? Bilangan apa? Kalau bisa dibayangkan dengan enumerasi, bisa nggak? Coba enumerasi, berarti Y-nya lebih dari 10. Coba kita rubah yang himpunan A menjadi cara enumerasi. Y-nya lebih dari 10, berarti 10 nggak termasuk kan? Lebih, berarti 11, 12, 13, 14, dan seterusnya, titik-titik baru tutup. 14 ya. Itu ya. Lagi himpunan B. Himpunan B sama dengan Y, di mana Y kurang dari 20 dengan Y merupakan bilangan prima. Tadi bilangan prima apa aja? 2, 3, terus 2, 3, 5, 7, 11, 13, terus 17, 19. Yang kurang dari 20 berarti cukup sampai 19. Himpunan C sama dengan X, di mana X kurang dari 8. Dan X ini ini bacanya elemen. Ya.
elemen. Nulisnya bukan gini ya, salah, tapi kayak C dulu baru kasih garis. Ini namanya elemen. Nah, elemen A itu lihat. Nah, di sini untuk selanjutnya nih, A itu bilangan asli. Tadi bilangan asli apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Berarti kurang X-nya kurang dari 8. Berarti bisa kita rubah dengan cara enumerasi ini menjadi enumerasi. Cara notasi himpunan menjadi enumerasi. Berarti apa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk nggak? Tidak, berarti tutup kurung. Gampang ya. Himpunan D. Yuk baca sama-sama. D sama dengan X, di mana 1, oke, ada yang baca gini, 1 kurang dari X kurang dari 9. Tapi coba kita biasakan kalau ada batasan, ini batasan namanya ya, 2 batasan. Kan kalau tadi cuma 1, kalau sekarang ada 2 batasan, berarti bacanya itu dari X-nya. Jadi himpunan D sama dengan X, di mana X lebih dari 1 kurang dari 9. Dengan X merupakan bilangan ganjil. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, apa aja? Berarti kita rubah dengan cara enumerasi. Berarti isinya apa? Anggota himpunannya apa? Himpunan D. 1 termasuk gak? Enggak, karena ini batasannya lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Berarti 1 tidak termasuk. Bilangan ganjil apalagi selain 1? Lebih dari 1? Ya, 3, 5, 7, 9 termasuk? Tidak. Ya, karena kurang dari 9. Berarti kalau kita enumerasikan anggota himpunannya 3, 5, 7. Oke, next. Himpunan E. Siapa yang bisa? Oke, coba bilang bilangan real. Real itu nyata. Nyata atau asli sama ya. Real itu nyata, asli itu sama. Kalau himpunan E diganti jadi cara enumerasi gimana? Baca dulu deh, baca. Himpunan E sama dengan X. Bareng-bareng yuk. Himpunan E sama dengan X, di mana X lebih dari 3 kurang dari 12. Dengan X merupakan bilangan real. Ayo coba. Berarti anggota himpunannya ya siapa? Pintar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nolnya kurang. 10, 11, 12 kita masukkan? Tidak, karena kurang dari 12. Tutup kurung. Oke, sampai sini. Any question? Ya, mudah-mudahan penjelasan yang tadi itu bisa dipahami ya. Amin. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanyanya pas lagi masuk aja ya.
Oke, untuk latihan, coba deh kalian kerja ini. Nomor 1A, nomor 1B. Ini mudah, udah dikasih tahu nih cara enumerasinya, tinggal titik-titiknya diisi apa. Nah, ini juga, ini cara apa tadi? Notasi himpunannya, titik-titiknya diisi apa. Ini diisi apa, ini diisi apa nih titik-titiknya. Alhamdulillah. Oke, coba kerjakan halaman 145 ya. Nomor 1A, nomor 1B, nomor 2A, nomor 2B ya. 1 sama 2 aja dulu. Nomor 3-nya boleh deh, nomor 3 juga. Yang ini kan udah cara enumerasi, berarti yang B udah sama ini ya. Tinggal cari deskripsinya dan notasi himpunannya. Coba deh explore yang kalian tahu, kerjakan latihannya. Ya, sampai di sini dulu. Penjelasan dari ibu tentang himpunan. Ini belum relasi ya. Setelah ini baru kita belajar relasi. Ini baru himpunan, ya Allah. Oke. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, atau doa lainnya menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Dan ibu ucapkan semoga apa yang tadi dijelaskan bisa dimengerti, bisa dipahami ya Allah. Ibu berdoa kalian diberi kemudahan untuk menyerap ilmu ya, serap ilmu, gali ilmu yang banyak. Kalau kalian nggak tanya, kalau kalian ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau ada yang belum paham, tanya sampai paham. Insya Allah ibu jawab ya, insya Allah ibu jawab. Kalau kalian nanya banyak, tanya karena masih belum ngerti, ibu senang, berarti kalian berusaha untuk paham, daripada diem aja gitu ya, diem aja ternyata nggak ngerti. Ibu maunya diemnya karena bisa. Kalau nggak bisa, tanya sampai paham ya. Matematika itu mudah kalau kita mau belajar. Semua apapun, bukan hanya matematika, kalau kita mau belajar insya Allah bisa ya. Kalau kita sudah ngomong insya Allah bisa, otak kita nih akan bekerja, oh bisa. Tapi kalau ucapan kita ngomongnya nggak bisa, nanti otaknya akan bekerjanya juga nggak bisa. Jadi coba dari sekarang biasakan bicara yang baik supaya otaknya bekerjanya sesuai apa yang kita bicara, otaknya bekerja positif gitu. Kalau kita ucapinnya yang negatif, otaknya akan bekerja negatif pula gitu ya teman-teman. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teorema.